Mantan Pangkostrat Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto berdasarkan survei Sugeng Saryadi Sindiket menduduki urutan pertama sebagai calon presiden 2014. Pada pemilu presiden tahun 2009 lalu, ia adalah calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Karena sejumlah kendala politik, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Pasangan tersebut resmi diumumkan 15 Mei 2009 lalu, namun kalah dalam pemilu presiden. Pada tahun 2009, Prabowo adalah cawapres terkaya dengan total aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,57 juta dolar Amerika. Selain populer, Prabowo termasuk tokoh kontroversial. Pada tahun 1997, ia diduga mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-reformasi. Di samping itu, Prabowo juga diduga mendalangi kerusuhan Mei berdasarkan temuan tim gabungan pencari fakta. Setelah Prabowo, calon presiden pilihan masyarakat berikutnya adalah Mahfud MD. Ia adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya, ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Mahfud MD meraih gelar doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah pengajar di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Calon presiden pilihan masyarakat berikutnya adalah Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia tahun 2006 oleh Emerging Markets. Ia juga pernah terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Tim Liputan Metro TV. Anggota Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Rieke Diah Pitaloka mengecam sikap pemerintah yang bersikukuh untuk memulai BPJS 2 hasil transformasi Jam Sostek pada tahun 2016. Menurut Rieke, hal itu dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mempertahankan 4 badan usaha milik negara, terutama PT Jam Sostek, agar tidak menjadi badan nirlaba. Rieke bahkan mencium aroma bahwa pemerintah tidak ingin transformasi 4 BUMN, terlebih PT Jam Sostek, terjadi pada tahun 2014 karena akan dipakai untuk kepentingan pemilu dan pemilihan presiden. Saya mengindikasikan ini ada hidden agenda sebetulnya. Kalau dilaksanakan Januari 2014, kita DPR-nya masih sama. Kita masih bisa memberikan desakan kepada pemerintah untuk menjalankan. Kalau ganti pemerintahan belum tentu dijalankan, seperti nasib Undang-Undang SJSN. Yang kedua, kalau dijalankan baru tahun 2016, kami atau saya, tepatnya saya menganalisa ada indikasi akan digunakan sebagai dana pemilu 2014. Dana pemilu 2014 atau Pilpres 2014. Rieke juga menduga ada indikasi RUU BPJS tidak dibuat selesai pada masa sidang ini, mengingat kesempatan membahas hanya tinggal 24 jam lagi. Itu artinya RUU BPJS akan diselesaikan dengan isi yang tidak sungguh-sungguh melindungi kepentingan rakyat. Pembentukan BPJS itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. RUU BPJS sebenarnya sudah diselesaikan DPR sebagai hak inisiatif pada pertengahan tahun 2010. Namun beberapa kali mengalami deadlock karena pemerintah tidak menyepakati semua substansi RUU itu sehingga harus dibahas lagi dalam pansus BPJS. Terutama soal transformasi 4 BUMN yang selama ini mengelola jaminan sosial, antara lain Jam Sostek, Asabri, Askes, dan Taspen. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS adalah badan tunggal, berbentuk badan hukum publik wali amanat. BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional yang beranggotakan perwakilan dari serikat pekerja, pemberi kerja masing-masing 2 orang, serta 5 orang wakil pemerintah dan 6 orang wakil tokoh masyarakat atau ahli. Badan tersebut diharapkan lebih menjamin perlindungan kesehatan maupun hari tua pekerja maupun rakyat miskin. Namun harapan itu kini tinggal cerita karena DPR dan pemerintah gagal menyepakatinya. Tim Liputan Metro TV. Kekuatan besar apa yang bisa menjaga ibu? Lebih-lebih berbicara tentang bahwa ibu dijaga oleh suatu kekuatan besar di bidang keamanan. Untuk saya statement ini rada aneh gitu. Anehnya kenapa itu, Pak?
Ya masa seorang Ibu Nunun dijaga oleh suatu kekuatan besar, apa hubungannya? Kan memang masalahnya proses ini sedang berjalan dan ibu kan sekarang juga sedang sakit. Kurang lebih ada 5 sudah kita periksa yang ada di TKP. Mungkin nanti akan kita periksa lagi di daerah tujuan dua tersangka ini seperti Kampung Yambi dan sebagainya. Mungkin ada yang melihat ciri-ciri dari pelaku ini tentunya akan membantu Polri untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Itu dinamika. Artinya yang kita hadapi seperti itu. Ya tentunya kita seoptimal mungkin termasuk tambahan pasukan dan langkah-langkah antisipatif maupun pengejaran. Itu yang kita lakukan, kemudian kita dibantu TNI, kita laksanakan itu. Saya kira itu secara dinamika di lapangan kita akan lakukan langkah-langkah termasuk penambahan pasukan. Akan ada perubahan mungkin Pak untuk cara penanganannya sendiri? Saya kira semua disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Artinya kita optimal melaksanakan pengamanan dan memberikan rasa aman. Kemudian ada seperti itu dinamika, ya kita kejar terus, ya. Ataupun amanah yang kita inginkan, baru kita cari. Itu yang sebaiknya kalau kita mau menyelesaikan persoalan bangsa. Tapi kalau hanya mencari seorang direktur utama, seorang direktur, seorang ketua, hanya melihat atau kepala daerah seperti yang terjadi sekarang ini, orang yang populer, orang yang banyak duit, negara ini tidak akan pernah keluar dari persoalan. Nanti kita dudukkan dulu, ya, dudukkan dulu tantangan 2014-2019. Ntar aja. Ya, terima kasih teman-teman. Karena tinggi loh. Begini, jadi tata krama memang saya mengharuskan harus berkata begitu. Apa Mas dari tadi ngomong? Begini, pokoknya saya ikut saja. Sekarang Mas Kris saja. Terkait dengan masalah pendidikan tadi, saya itu sangat prihatin dengan kondisi anak-anak muda kita. Sangat prihatin, tolong digarisbawahi. Tiap ada perhelatan yang terkait dengan organisasi kepemudaan, nuansanya sudah uang semua. Bagaimana kita mau serahkan kepemimpinan kepada anak muda kalau mereka sudah terlatih dengan persoalan uang dari hari ke hari? Ini yang harus kita lihat. Ataupun amanah yang kita inginkan, baru kita cari. Itu yang sebaiknya kalau kita mau menyelesaikan persoalan bangsa. Tapi kalau hanya mencari seorang direktur utama, seorang direktur, seorang ketua, hanya melihat atau kepala daerah seperti yang terjadi sekarang ini, orang yang populer, orang yang banyak duit, negara ini tidak akan pernah keluar dari persoalan. Nanti kita dudukkan dulu, ya, dudukkan dulu tantangan 2014-2019. Ntar aja. Ya, terima kasih teman-teman. Karena tinggi loh. Begini, jadi tata krama memang saya mengharuskan harus berkata begitu. Apa Mas dari tadi ngomong? Begini, pokoknya saya ikut saja. Sekarang Mas Kris saja dulu. Realitasnya adalah masih terjadi gerakan politik dan gangguan keamanan, termasuk gangguan atas kedaulatan di kedua provinsi itu. Oleh karena itu, kita harus jernih. Saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat juga harus jernih, dan dunia pun, termasuk NGO, lembaga-lembaga swadaya masyarakat di tingkat internasional juga harus jernih melihat permasalahan ini. Kebijakan kita tepat. Kebijakan kita tidak lagi, karena pendekatan keamanan sudah usai, melaksanakan operasi-operasi militer secara masif. Tidak lagi. Satuan TNI yang ada di sana
adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Unit-unit kepolisian dan penegak hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan. Mereka menjalankan tugas negara. Dalam menjalankan tugas itu, jika anggota TNI ataupun anggota Polri melakukan kesalahan, mereka pun juga tidak kebal. Mereka mendapatkan sanksi. Apakah sanksi itu berupa hukuman disiplin ataupun hukuman pidana, sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Sebaliknya, jika pihak yang memiliki pikiran lain, baik secara politik maupun secara keamanan, mereka melanggar hukum, tentu saja hukum juga ditegakkan. Demikian juga kalau mereka melaksanakan kekerasan, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, ada korban di pihak anggota TNI, anggota Polri, dan masyarakat luas, dan pekerja, maka sekali lagi hukum juga harus ditegakkan, keamanan juga harus dijaga. Ini sangat jelas, terang, dan dalam berbagai kesempatan ketika saya bertemu dengan para pemimpin dunia, saya jelaskan semuanya ini. Karena itulah yang kita lakukan, baik kebijakan dasar, pendekatan, maupun cara-cara kita mengelola dan mengatasi permasalahan di Papua. Saya mengikuti melalui televisi internasional pernyataan dari Amnesty International yang intinya pemerintah Indonesia diminta untuk membebaskan semua yang ditahan atas kejadian beberapa saat yang lalu. Saya berharap jajaran pemerintah, Menko Polhukam, dalam hal ini sebagai koordinator, dengan pejabat terkait, lakukanlah dialog dengan Amnesty International. Jelaskan posisi dasar, kebijakan dan pendekatan kita. Dengan demikian tidak ada misunderstanding, misperception, ataupun hal-hal lain yang tidak seperlunya terjadi. Indonesia terbuka, Indonesia negara demokrasi. Kebijakan yang kami jalankan dapat kami pertanggungjawabkan. Sampaikan begitu. Dan sampaikan kalau ada kesalahan di pihak aparat kita, TNI Polri, hukum juga ditegakkan. Nah, kalau kesalahan, pelanggaran, kekerasan itu dilakukan pihak yang lain, demi keadilan, tentunya juga harus ditegakkan sanksi hukum yang sama. Kita ikuti ratusan orang ditahan di New York karena unjuk rasanya dianggap menutup jalan. Ratusan orang ditahan di Inggris karena tindakan-tindakan yang melawan hukum, dan juga yang terjadi di seluruh dunia. Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu jelaskan juga untuk persoalannya ini. Dan wanti-wanti saya kepada Panglima TNI dan Kapolri, bagaimanapun cegahlah tindakan dari prajurit dan anggota kepolisian kita yang melebihi batas kepatutannya. Yang dulu pendekatannya lebih bersifat pada pendekatan keamanan, security approach. Setelah kita evaluasi, nampaknya kita pandang kurang tepat. Oleh karena itulah kita ubah menjadi pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach. Sekali lagi demi keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat. Pada saat sekarang ini yang paling penting adalah cooling down. Cooling down itu supaya terjadi penghentian sama sekali tembak-menembak antara dua belah pihak ini. Nah, dua belah pihak yang bersenjata ini harus bisa dikendalikan oleh masing-masing otoritas dari dua belah pihak. Jadi misalnya Jakarta harus bisa memastikan bahwa tidak ada penambahan personil TNI ke sana dan tidak ada operasi-operasi siluman yang membuat keadaan menjadi makin kacau. Sudah jelas sekarang bahwa otonomi khusus itu tidak jalan. Banyak hambatan dan banyak kekurangannya sehingga tidak bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua utamanya itu. Dengan perintah Bapak Kapolri kemarin sebagai tim asistensi Polri memberi ke Polda dan Polres, kemungkinan besar setelah pelantikan mungkin minggu depan saya akan kembali lagi kalau memang belum selesai persoalan di Timika. Kalau Puncak Jaya dan yang kejadian kemarin di
ya mulia ya. Dan kepercayaannya itu bisa terkategorikan sebagai fakir miskin. Salah satu cara yang harus segera diwujudkan, mengingat dalam realitasnya beruntung dan belum dapat memenuhi kebutuhan hak-hak dasar secara mandiri, serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlu saya sampaikan bahwa rancangan undang-undang tentang pengelolaan zakat juga merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa yang terwujud. Kedua, secara ideologis, hadirin yang kami terkait dengan masalah pendidikan tadi, saya itu sangat prihatin dengan kondisi anak-anak muda kita. Sangat prihatin, tolong digarisbawahi. Tiap ada perhelatan yang terkait dengan organisasi kepemudaan, nuansanya sudah uang semua. Bagaimana kita mau serahkan kepemimpinan kepada anak muda kalau mereka sudah terlatih dengan persoalan uang dari hari ke hari? Ini yang harus kita lihat. teruskan, terus. Lapor Unggung Cahyono, Jabatan Wakapolda Papua dari Brigadir Jenderal Polisi Letrandes Unggung Cahyono. Selanjutnya siap laksana tugas. Komandan upacara. Demikianlah susunan upacara serah terima jabatan. Sejarah ini. Oke.